Sekitar 2 hari yang lalu, Mbah, ada telepon baru masuk ke admin jenengan, yaitu ke saya. Ya. Yang mana mereka bertanya tentang hal pesugihan. Apakah Mbak Kendil itu bisa membantu atau bisa mengarahkan orang mencari pesugihan? Kemudian karena saya juga sudah lama tinggal dengan jenengan, saya pun menjawab apa adanya, Mbak. Yang mana setahu saya jenengan itu tidak mau membantu untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak, kalau menurut cerita-cerita yang ada bahwa orang yang mencari pesugihan itu pasti bisa kaya, namun kenyataannya di masyarakat itu tidak seperti itu. Banyak orang yang mencari pesugihan tapi gagal. Itu alasannya kenapa. Terus kemudian yang ketiga, Mbak, kalau ada orang yang diisukan misalkan mencari pesugihan dan dia terbukti kaya, itu pun juga tidak bisa kita buktikan apakah dia itu kayanya itu karena pesugihan atau mungkin kayanya dia itu karena berusaha. Itu tidak bisa dibuktikan, dan orang-orang yang mencari pesugihan itu pasti juga tidak mau mengaku baik mereka itu gagal ataupun berhasil. Yang gagal saja kalau ditanya apakah kamu mencari pesugihan, jawabannya pasti tidak. Padahal itu kan yang gagal, Mbak. Apalagi yang berhasil itu mungkin juga tidak mau jujur, teman-teman. Jadi ini bagaimana, Mbak? Tema kita pada malam hari ini memang sangat dadakan sekali, Mbak, karena kita juga berdasarkan orang yang telepon kita jawab supaya teman-teman juga mengerti, teman. Sebelumnya kita menjawab tentang pesugihan, kita akan membeberkan bahwa tujuan kita di media ini adalah siar tentang kebaikan dan budi luhur yang ditinggalkan daripada nenek moyang kita. Kita memiliki background yaitu sesepuh bini sepuh, yang mana tugas sesepuh bini sepuh adalah mengajak tentang kebenaran dan kesucian, termasuk berbakti kepada Sang Pencipta alam. Kalau kita pelapornya sudah mengajak kebaikan, kemudian ada saudara kita yang minta tolong, mereka ingin kaya tanpa bekerja keras, mereka minta bantuan dari sosok-sosok jin yang mana mereka ingin menyelesaikan masalahnya seperti punya utang banyak atau ingin kaya, atau mungkin mereka dihina di masyarakat, mereka marah ingin balas dendam, ingin menjadi orang yang kaya raya. Sehingga kita sudah memberikan garis-garis merah kepada admin bahwa siapapun yang minta bantuan yang bersifat hal kepamer-pameran atau bangsa jin atau orang-orang yang berbuat jahat, maka kita mengurungkan diri, kita tidak mau, karena memang kita niat kita tidak ke arah itu. Arah kita yakni hanya ingin sekali aja agar manusia atau kita ini atau saya sendiri agar menjalankan perbuatan yang baik. Adapun nanti apabila perjalanan kita atau saya ternyata perjalanan kita selalu salah atau mungkin kita lupa menjalankan hal yang tidak benar, maka kita perlu diperingatkan atau dikritik. Tanpa kita diperingatkan, maka kita juga tidak bisa mengontrol daripada perilaku kita. Jika kita tidak bisa merasa suci, tidak bisa merasa benar, karena kalau kita lakukan, kita anggap baik, ternyata tidak baik. Kita kembali kepada titik permasalahan tema, yaitu pesugihan. Kita memang tidak begitu paham pesugihan karena memang kita tidak tertarik tentang pesugihan. Dan gerombolan-gerombolan teman-teman saya pun juga tidak ada yang tertarik dengan pesugihan. Namun sedikit banyak kita punya wawasan dan punya pengalaman suara-suara baik dari pelajaran atau dari masyarakat. Bahkan di era dulu juga banyak tetangga-tetangga kita yang diisukan mencari pesugihan, terutama Blorong. Kita apabila bercerita tentang pesugihan atau kelenek, kita tidak ada habisnya, Mbak, karena banyak sekali kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang mana hal-hal yang gaib yang tidak bisa diterkam, yang tidak bisa dipelajari oleh nalar. Kita akan bicara tentang pesugihan, bahwa kita bilang tidak ada atau jin tidak ada, itu kita sulit, karena yang nama jin sudah tertera bahwa jin diciptakan Tuhan berdampingan dengan manusia, yang ternyata jin juga siap membantu kepada susah atau kesulitan daripada manusia. Banyak contoh yang kita sajikan apabila kita mau bercerita bahwa
para jin-jin, para dedemit atau para bangsa siluman yang mereka bersatu bersekutu dengan manusia dan membantu kesusahan daripada manusia. Salah satu misalkan kekebalan, salah satu adalah pesugihan, dan banyak lagi seperti pengasihan dan yang lain-lain, yang mana jin juga menggali kepada kekuasaan dari Sang Pencipta alam. Karena sebatas kekayaan, pengasihan dan perkasaan itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga jin pun juga punya yaitu niat-niat untuk memberi kepada keperkasaan daripada Sang Pencipta alam, agar jin memiliki kekuasaan, jin memiliki kekasaktian, jin memiliki kemampuan yang dahsyat, agar kita mau bersahabat, kita akan mau bersembah kepada jin dan sebagainya. Tentu kita paham sekali apa yang dimaksud para jin-jin itu, namun kita harus menghormati bahwa jin itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta untuk berdampingan dengan manusia, yang mana jin tugasnya untuk menggoda kepada orang-orang yang pantas, yang bisa digoda. Bagi orang yang tidak dapat digoda, maka jin pun juga tidak akan menggoda kepada manusia, karena mereka tahu kapasitas setiap insan manusia. Sehingga jin itu bisa membaca orang ini patut kita ganggu apa tidak, orang ini patut kita bantu apa tidak. Sehingga apabila kita dilihat dari kata-kata baru bahwa orang-orang yang yaitu mencari pesugihan ada yang gagal. Kenapa ada yang gagal? Namun juga kita mendengar ada yang berhasil. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kita akan berbicara semoga nanti apabila tidak sesuai dengan keyakinan teman-teman, maka mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena kita pun tidak berkecimpung ke dunia pesugihan. Tapi sedikit banyak kita punya wawasan bahwa orang-orang yang mencari pesugihan, kalau mereka memiliki nenek moyang atau memiliki terah-terah yaitu leluhur dulu yang mereka yaitu bersekutu dengan jin dan setan, maka nenek moyang yang memiliki keturunan hingga ke cucunya hingga manusia sekarang, maka mereka juga berhasil untuk mencari pesugihan. Namun apabila manusia sekarang atau kita sekarang ini, nenek moyang kita, orang-orang leluhur yang benar-benar mereka menjalankan perintahnya Tuhan dan meninggalkan larangannya Tuhan, mereka hanya berbakti pada Tuhan, maka nenek moyang itu juga tidak mau bergabung dengan setan, nenek moyang itu juga anti dengan setan, nenek moyang itu juga tidak akan bersekutu dengan setan. Akhirnya nenek moyang itu memiliki keturunan seperti kita ini, maka tidak akan diizinkan dan pasti digagalkan. Jadi kalau dulu nenek moyang kita pernah melakukan pesugihan, tentu kita sebagai anak cucu keturunannya kemungkinan bisa juga melakukan pesugihan gitu. Akan mudah untuk mendapatkan pesugihan, akan mudah mendapatkan bantuan setan. Tapi apabila nenek moyang dulu atau mbah-mbah kita dulu tidak bergabung dengan setan, mereka senang sekali untuk mempelajari kepangeranan, mempelajari ilmu ketuhanan, maka tidak mungkin senang kepada bantuan-bantuan dengan jin. Sehingga nenek moyang dulu yang tidak senang dengan bantuan jin, otomatis tidak serawu dengan jin, tidak percaya dengan jin, dan mereka tidak bersekutu dengan jin, maka apabila memiliki keturunan akan mencari pesugihan, maka tidak akan berhasil, karena nenek moyangnya sudah dulunya tidak suka sama pesugihan. Neneknya dulu juga tidak senang dengan jin, maka anak cucunya akan gagal apabila anak cucunya memberanikan diri mencarikan pesugihan. Sehingga kesimpulannya, bagi orang-orang sekarang yang moyangnya dulu pernah bergabung dengan setan, maka mereka akan mudah untuk mencari pesugihan. Adapun mereka yang gagal, moyangnya dulu tidak pernah bergabung dengan setan, Mbak. Gitu.